Shalom, jemaat GKM Nugrah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Tuhan boleh membawa kita sampai pada hari ini di penghujung minggu kedua bulan Februari 2021. Mari kita terus merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan hari ini pada hari Sabtu 13 Februari 2021 dengan tema Sabarnya Kebangetan. Bacaan Alkitab kita terambil dari Keluaran pasal 34 ayat 5-7. Demikian firman Tuhan, turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Saudara sekalian, dalam pergaulan sehari-hari kita mengenal istilah kebangetan yang menggambarkan keadaan bukan normal-normal atau biasa-biasa saja. Sayangnya kata ini cenderung diartikan negatif. Sama halnya ketika kita mengungkapkan atau menggunakan kata keterlaluan. Sebagai contoh, nakalnya kebangetan atau keterlaluan. Artinya sebuah kondisi nakal yang lebih daripada biasanya. Menariknya, anak-anak muda kini banyak menggunakan kata ini dalam artian positif. Misalnya ketika mencicipi makanan enak, mereka akan berkata, enaknya kebangetan. Artinya adalah enak banget. Pernyataan Musa di ayat ini mengungkapkan betapa kebangetannya, tanda kutip, kasih Tuhan terhadap umatnya. Bagaimana tidak, Allah yang sudah melepaskan umatnya dari perbudakan Mesir dengan dahsyatnya, Allah yang berjalan di depan mereka dengan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam, memenuhi kebutuhan mereka dengan mana dan burung puyuh, dan kini Allah sedang memberikan hukum-Nya melalui Musa di Gunung Sinai, agar umatnya dapat hidup sejalan dengan ketetapan-Nya. Namun bagaimana umatnya meresponi kasih Allah? Dengan justru perilaku yang kebangetan negatif. Berulang kali mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, mencobai Tuhan dengan berkata, adakah Allah di tengah-tengah kita atau tidak? Keluaran 17 ayat 7. Dan puncaknya mereka membuat patung anak lembu emas sebagai pengganti Allah. Keluaran pasal 32 ayat 4. Bisa kita bayangkan betapa gregetannya Tuhan melihat tingkah laku bangsa Israel pada waktu itu. Sampai-sampai Tuhan berkata, aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Keluaran 33 ayat 3. Ibarat ketika kita jengkel, tingkatnya sudah ada di ubun-ubun. Musa memohon pengampunan Tuhan bagi bangsa Israel. Memohon agar Tuhan tetap bersedia memimpin umatnya, dan akhirnya Tuhan mengabulkan permintaannya. Itulah sebabnya bacaan kita hari ini mengungkapkan kekaguman Musa akan kesabaran Allah yang luar biasa. Kata panjang sabar atau dalam bahasa Inggris long suffering di sini berarti kesediaan menanggung penderitaan akibat sikap atau tindakan orang lain. Allah menanggung penderitaan akibat pemberontakan umat Israel. Demikian pula Allah sabar terhadap diri kita. Berapa jumlah kesalahan kita terhadapnya selama kita hidup? Sungguh tak terhitung. Berbeda dengan kita yang masih menghitung-hitung jumlah kesalahan orang lain terhadap kita. Kesabaran Allah bertujuan menuntun setiap manusia kepada pertobatan. Roma pasal 2 ayat 4. Sebagai umat Allah, mari kita teladani kesabaran Allah yang tanda kutip kebangetan itu, sehingga pada akhirnya akan menuntun mereka kepada pertobatan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur untuk teladan kesabaran Allah yang luar biasa. Kami bersyukur, biarlah kami belajar hidup untuk hidup sabar dalam relasi kami dengan orang lain, sehingga orang lain bisa melihat akan kasih Allah, kesabaran Allah yang kebangetan itu, sehingga bisa menuntun mereka pun
kepada Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.